Nantang. Mantap lagi. Ya Allah. Usah anu. Boleh ke boleh. Cek berapa aja. Sini ada banyak pertanyaan dari siswa. Yang pertama dari Ianatul Maisah, mengapa kita tidak diwajibkan menghafal Asmaul Husna yang 99, sedangkan itu adalah nama-nama atau sifat Tuhan? Wajib tidak wajib itu mungkin dari fikih mungkin ya. Kenapa dari fikih tidak diwajibkan? Karena tidak ada perintah di Al-Quran. Tidak ada istilah kamu harus hafalkan ini. Yang ada kan seperti sholat, terus seperti puasa kayak itu. Jadi tidak, sebagai guru atau ulama sekalipun tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa menghafalkan Asmaul Husna itu wajib. Cuman karena itu adalah nama Tuhan, yang jelas Tuhan itu semestinya ya kita mengenalnya dan mencintainya, jadi dihafalkanlah kalau bisa gitu. Dari Rizka Auliana, mengapa jika belajar di kelas kita selalu ngantuk dan bosan, dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut penelitian atau pemikiran gitu, selama beberapa tahun saya meneliti, itu ada 3 sebabnya. Bisa disebabkan karena pertama, maaf, gurunya memang membosankan, termasuk saya kadang juga merasa bersalah sama anak-anak, karena di satu hari anak-anak itu kayak seneng gitu, cuman ketika saya juga bad mood terus ke bawah ke kelas, itu nular bad moodnya. Itu dari faktor guru. Yang kedua, dari faktor pembelajarannya itu tidak nyambung sama minatnya anak-anaknya itu. Kalau masih nyerepet-nyerepet itu masih bisa kayak dihubung-hubungkan sama guru, itu masih mending. Kadang memang itu tidak bisa nyambung sama sekali, muridnya pikirannya ke sana, terus Gurunya ke situ. pelajarannya ke situ gitu. Nah, itu nggak nyambung. Dan yang terakhir itu yang maaf juga banyak itu disebabkan oleh murid sendiri, memang malas orangnya itu. Mungkin dia sekolah karena ijazah atau gimana, nggak tahu saya. Teroleh sagu. Betul, betul sekali. Dari Fitria, mengapa harus diadakan memberi pertanyaan di setiap minggu? Eh, ada 2 alasan. Yang pertama alasan filsafat. Yang pertama yaitu kan murid itu orang yang punya niat, punya hajat atau punya kehendak. Artinya murid itu bahasa Arab, arada yuriduna muridun, orang yang berkehendak. Jadi mestinya dia kan punya sesuatu untuk ditanyakan, untuk dipecahkan gitulah. Nah, yang kedua itu alasan konkret atau alasan nyata. Saya melihat itu sampai kelas akhir pun itu daya nanyanya anak-anak itu tidak gitu. Artinya kan saya sering mengajarkan mana yang lebih baik antara bertanya bagaimana cara menghack wifi orang atau tetangga. Yang kedua pertanyaannya bagaimana cara kerja wifi. Itu kan lebih baik bertanya yang kedua. Iya. Bagaimana cara kerjanya, berarti bukan cuma tetangga yang bisa nanti itu, punya masjid bisa, punya anu, tapi jangan dilakukan. Cuman dari pertanyaan yang baik itu kita tidak boros, pikiran itu tidak banyak mengingat hal tidak penting. Jadi najak baca kapi, berpikirlah. Kalau dari Apa betul, baik, apa Aisatul betul. Fajriyah, mengapa orang tua kita tetap memondokkan kita meskipun dia tidak punya uang? Bentar, kamu dari tadi itu ngerti semua ya jawabannya? Iya, ngerti. Apa? Tidak. Mengapa orang tua kita tetap memondokkan kita meskipun dia tidak punya uang? eh, Kebodohan itu merupakan kondisi yang menurut saya paling tidak menyenangkan. Hidup ini kan penuh dengan ketidakpastian, dan salah satu penyelamat kehidupan itu adalah ilmu. Yang kedua, uang. Itu harus ada semua. Karena di dalam keluarga itu harus ada keseimbangan semuanya. Oke lah, bapak ibu cari uangnya, kamu yang belajar.
kan gitu logikanya. Walaupun kelihatannya dia tidak punya uang, tetap dipaksain dicari uangnya, daripada udah uangnya nggak ada pas gak pinter gitu dalam satu keluarga. Jadi tetap dipaksakan. Orang tua yang sadar pasti akan membuat anaknya minat untuk belajar. Terserah anaknya mau belajar di mana. Kalau enak mondok ya mondok aja. Dari Aisyatul Fajriyah, dari Siti Rodatul Jannah, mengapa kalau melawan orang tua itu tidak boleh? eh Melawan itu dalam arti kayak menyerang gitu ya, Iya. mungkin gitu. Kalau berbeda masih boleh, tetapi kalau bersifat, kalau bahasa anak kuliah itu konfrontatif, itu istilahnya salah ben pak, kamu salah pak, itu kan sangat menyakitkan orang tua. Sedangkan yang mengajari kita berbicara, mengajari ngomong itu ya orang tua kita. Itu dari segi eh, hubungan apa ya, orang tua yang mengajari dan kita yang diajari gitu. Tetapi memang kalau kita memang orang yang punya akal, ngapain pakai kayak melawan-melawan? Lebih baik kita kan bicara baik-baik. Gitu. Mulai berapa lah? Apa betul 6 bulan? Ma- Lalema. Dari Imrotus Samsiah, mengapa setiap manusia memiliki sifat seuzon? Setiap sifat suudon itu sebetulnya bentuk rasa takut kita. Antara hati-hati dan suudon itu sama sebetulnya. Kayak masuk ke hutan atau malam-malam pergi ke rumah kosong, itu perasaannya sama. Antara suudon ada pocongnya atau hati-hati nanti pocongnya gimana-gimana itu. Tapi percaya pocong nggak kamu? Nggak ada kan ya? Nggak ada hantu itu nggak ada. Yang ada itu setan, jin yang ada. Itu apalah ibu? Oh, apa? Seuzon. Kita suudon. Iya, itu merupakan ekspresi dari rasa takut sebetulnya. Itek. Kalau suudon yang kayak tidak dibolehkan sama penjara-penjara itu adalah yang suudon yang apa ya, ekarjain, apa bahasa Indonesianya ekarjain, yang kayak diniatkan untuk berbuat buruk pada orang itu yang sengaja. Itu kayak misalkan cuman ngelihat ada cewek malam turun dari bis, disangkanya dia apa pekerja yang tidak baik misalkan, itu keterlaluan menurut saya. Nggak usah lah, kita husnudon saja gitu. Dari Nazlatul Rahmah, mengapa saya selalu lambat setiap melakukan sesuatu kalau tidak diniatkan? Memang kalau dari segi hadis, dari sisi hadis itu ada setiap pekerjaan tergantung niatnya. Jadi antara semangat atau minat seseorang itu berbanding lurus atau sama dengan niatnya. Jadi memang niat itu kan apa ya, bisa dibilang tujuannya kan, tujuan dari seseorang. Jadi kalau tujuannya lemah, niatnya cuman leyeh-leyeh, ya ekspresinya pasti leyeh-leyeh kayak enggak niat. Jadi diperbaiki niatnya kalau mau semangat gitu ke sekolah. Udah ya, 7 lah. 7 lah. Ya udah, makasih Rosil udah bantu saya baca. Sama-sama.